Bismillahirrahmanirrahim. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah datang dari kecerobohan hambanya. Oke, kali ini kita akan coba pelajari tentang sistem persamaan diferensial non homogen. Ya. Oke, ya. Misalkan saya punya diberikan dua PDB order 1, ya, seperti ini. X aksen sama dengan AX plus BY ditambah FT. Oke. Y aksen ini adalah turunan terhadap T, ya, sama dengan CX ditambah DY plus GT. Jadi ini bisa dituliskan dalam bentuk matriks sebagai berikut. Ya, saya punya X aksen, Y aksen, ini vektor. Lalu saya punya matriks A, B, C, D. Lalu saya punya vektor, ini juga sebenarnya matriks ya, gitu. X, Y, dan saya punya matriks lagi FT, GT. Oke. Nah, ini bisa kita tuliskan menjadi X aksen sama dengan AX ditambah P. Persamaan di atas ini merupakan sistem linear PDB orde 1 non homogen dengan X-nya, X besar ini adalah XY, dan A-nya itu A, B, C, D, sedangkan bagian non homogennya ini P, ya, saya punya matriks P, ini adalah isinya FT, GT, ya. Nah, ini biasanya disebut sebagai SPD non homogen, sistem persamaan diferensial non homogen, ya. Oke, sebagai contoh non homogen, SPD non homogen, saya punya seperti ini. Tentukan solusi untuk SPD X aksen sama dengan 1331X ditambah negatif 2T plus 3 dan 2T min 11. Oke. Nah, saya punya A-nya ini 1331, seperti biasa kita cari nilai eigennya. Ya. Kita masukkan determinan dari 1 minus lambda, 3, 3, 1 minus lambda, Anda hitung, lalu Anda kalikan, jumlahkan, lalu faktorkan. Didapatlah nilai eigen yang pertama itu adalah 4, nilai eigen yang kedua negatif 2. Ini berbeda nilai eigennya. Ya. Jadi ingat kembali dari pertemuan sebelumnya. Jadi saya punya untuk lambda 1 sama dengan 4, maka kita bisa buat ya, ini K1-nya saya misalkan A dan B ya. Jadi Anda kurangi dengan nilai eigennya. Oke. Lalu Anda kalikan dan didapat persamaan pertama ya, dari yang pertama itu negatif 3A ditambah 3B sama dengan 0. Oke, dengan kata lain saya punya B itu sama dengan A. Jadi nanti B-nya diganti dengan A, maka Anda dapatkan formulanya itu adalah 1, 1. Ya, vektor eigen yang pertama itu adalah 1, 1. Oke. Yang koresponden dengan lambda 1 sama dengan 4. Jadi vektor eigen 1, 1 ini koresponden dengan vektor eigen 4. Lalu untuk yang vektor eigen negatif 2, Anda misalkan lagi saya punya K2, di sini masih saya misalkan AB ya. Ya, sebenarnya pilih aja huruf lain juga boleh. Anda kurangi ini dengan nilai eigennya, ternyata didapat 33, artinya ini 3A tambah 3B sama dengan 0. Jadi dari persamaan baris pertama saya punya 3A tambah 3B sama dengan 0, artinya B itu adalah negatif A. Ya. Jadi kita dapatkan A, ini min A, jadi saya punya vektor eigennya adalah 1 min 1. Ya. Jadi untuk kasus yang ini. Sehingga saya punya solusi homogennya, ya ini C1, K1 eksponen lambda 1T, tambah C2, K2 eksponen lambda 2T. Ya. Jadi Anda masukkan K1-nya 1, 1, lambda 1-nya adalah 4, K2-nya 1 min 1, lambda 2-nya itu min 2. Jumlahkan, nah didapatlah seperti ini. Oke. Nah, kalau Anda perhatikan, ini dia berbeda ya dengan bagian non homogennya. Oke, kalau Anda perhatikan ini berbeda. Ini eksponensial, ya eksponen 4, eksponen negatif 2, sedangkan ini adalah T dan suatu konstanta. Oke. Nah, jadi di sini kita ambil solusi non homogennya itu bentuknya yang mirip dengan P-nya. Ya. Jadi kalau Anda lihat di sini ini adalah ya
A, ini B, ini C, ini D. Jadi dia adalah angka ya konstanta. Jadi saya punya AT plus B, CT plus D. Lalu kalau kita turunkan ini, maka kita bisa dapatkan hasilnya adalah AC. Ya. Nah, sekarang kita masukkan ke bentukan utamanya. Ya, jadi kebentukan utamanya yaitu X aksen sama dengan A dikalikan X ditambah P. Jadi ini kan ya. Nah, oke. Jadi kita ganti ini dengan yang bagian non homogennya. Oke. Ya. Oh, ini saya kumpulkan dulu ya. Jadi X aksen dan P-nya di sebelah kiri. Oke. Nah, ya. Jadi yang ini adalah X aksen P ya. Ini adalah X aksen P, sedangkan yang ini adalah XP-nya. Anda kalikan, lalu Anda jumlahkan, dapatlah seperti ini. Nah, ya. Jadi selanjutnya itu adalah Anda kumpulkan, ya, mana yang bagian T, mana yang tidak ada T, ya. Jadi ini yang ada T, ini yang tidak ada T, ini yang ada T, ini yang tidak ada T. Oke. Nah, dari sana, ya, Anda selesaikan, ya. Nah, dari sini Anda selesaikan, saya punya negatif A dikurangi 3C itu sama dengan negatif 2, negatif 3A dikurangi C itu sama dengan 2 lagi ya, di bawah. Lalu yang kanan atas A min B min 3D itu sama dengan 3, negatif 3B plus C dikurangi D ini sama dengan negatif 11. Ya. Nah, ini Anda lakukan eliminasi dan substitusi, sehingga saya dapatkan A-nya itu adalah negatif 1, C-nya adalah 1. Ya. Jadi kalau Anda hitung ini, jadi yang langkah pertama yang ini, maka Anda bisa dapatkan A dan C. Lalu selanjutnya masukkan ke sini, Anda dapat B sama dengan 5, dan masukkan ke yang terakhir, maka Anda dapatkan D-nya itu adalah negatif 3. Oke. Nah, berarti Anda sudah dapatkan ya solusi non homogennya ya. Jadi saya punya yang tadinya AT plus B ditambah CT plus D ini berubah menjadi negatif T ditambah 5 dan T dikurangi 3 ya. Jadi saya punya solusinya ini yang homogen tadi ya. Lalu ini yang non homogen XP-nya. Jadi solusi totalnya ya tinggal Anda gabungkan seperti ini. Ya. Gabungkan maka didapatlah seperti ini. Oke. Ya. Oke, selanjutnya contoh kedua saya punya. Nah, ini X aksen sama dengan negatif 15, negatif 11 X ditambah 3 sin 3T negatif 2 cos 3T ya. Nah, oke. Seperti biasa, langkah pertama itu adalah mencari vektor eigen. Nilai eigen ya, nilai eigen baru vektor eigen. Nilai eigen dulu dengan menggunakan determinan. Ya. Nah, di sini ya seperti biasa Anda cari determinannya, ya kalikan, jumlahkan, lalu faktorkan. Nah, ini didapat. Jadi saya punya lambda satunya ini adalah 2i, lambda 2-nya negatif 2i. Nah, dengan kata lain di sini artinya saya punya alfanya itu adalah 0 ya. Jadi maksud dari sini saya punya alfanya itu adalah 0 karena bagian realnya kan tidak ada ya di sini. Sedangkan betanya ini adalah 2 ya. Gitu. Gitu. Oke. Jadi ini yang perlu diingat. Oke. Nah, selanjutnya ya ini ya alfanya 0, betanya 2. Nah, oke. Selanjutnya ya Anda masukkan untuk lambda 1. Kita ambil yang lambda 1 saja. Masukkan lagi ya. Seperti biasa K1-nya saya misalkan A dan B. Oke. Nah, Anda kalikan. Ya, saya ambil yang baris pertama lagi, negatif A dikurangi 2AI sama dengan 5B. Artinya 5B itu adalah A ditambah 2AI. Nah, di sini saya pilih kelipatan dari K ya. Jadi saya buat di sini adalah 5K. Oke.
5K1. Oke, jadi di 5 kalikan, biar ininya juga 5 kali. Ya, sebenarnya kalaupun mau, ini jadinya dibagi 5 ya. Gitu. Ini untuk menghindari seperti itu. Jadi boleh. Jadi saya punya 5A dan 5B. Oke, Anda ganti. Ya, untuk yang 5B-nya menjadi A tambah 2AI. Gitu. Nah, seperti ini. Baik. Sehingga kalau kita pisahkan, saya punya A ini 51 dan 02 untuk yang bagian imajinernya. Jadi saya punya vektor eigen bagian real itu adalah 51 ya, dan vektor imajinernya itu 02 gitu ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ya, saya punya ya tinggal Anda masukkan ya ke bagian solusi homogennya gitu. Oke. Ya, formulanya seperti ini, C1 eksponen alfa T K rasional kosinus beta T dikurangi K imajiner sinus beta T ditambah C2 eksponen alfa T K imajiner kosinus beta T plus K real sinus beta T. Nah, yang Anda masukkan seperti ini ya. Itu sehingga kalau dikumpulkan hasilnya adalah seperti ini. Ya, jadi saya punya 5C1 kosinus 2T tambah 5C2 sinus 2T. Di bawahnya adalah C1 tambah 2C2 kosinus 2T dan dikurangi 2C1 plus C2 sinus 2T. Oke, selanjutnya itu adalah bagian non-homogen. Oke. Kalau Anda perhatikan, di sini adalah bentukannya sinus 3T. Nah, ya. Jadi saya punya ini, sinus 3T. Kosinus 3T. Nah, ini kosinus 3T. Nah, bagian ini adalah bagian tambahan. Ya, karena sinus dan kosinus itu harus ada pasangannya ya. Jadi harus ada co-nya. Jadi kalau ada sinus, ya ini sinus, berarti ada co-nya, pasangannya. Kosinus juga harus ada kawannya, sinus, gitu ya. Jadi yang tadinya seperti ini, jadi saya punya 4 buah, gitu. Oke. Nah, oke. Jadi Anda turunkan, ya tadi XP-nya ini, lalu Anda turunkan, didapatlah seperti ini. Oke. Nah, Anda substitusikan ke sistem persamaan diferensialnya, ya. Oke, jadi saya pindahkan dulu ini yang biar XP-nya muncul di sebelah kiri, ya. Gitu. Oke, nah ini ya X aksen P-nya, ya. Ini X aksen P-nya, sedangkan ini XP-nya, kalikan, kumpulkan ya, gitu. Nah, yang sebelah kanan juga saya perlukan ya tambahannya. Jadi di sini sinus saja, berarti harus ada tambahannya kosinus. Yang tadinya kosinus saja harus ada tambahannya sinus, ya seperti itu. Jadi ini dikumpulkan berdasarkan sinus kosinus. Ya. Nah, setelah itu baru Anda bisa cari ya. Nah, ini oke. Dari sini kita bisa kumpulkan. Nah, ya untuk yang pertama nih ya. Sinus 3T, mencari yang sinus 3T, oh 3 gitu. Lalu yang ini kosinus, jadi A tambah 3B min 5C itu sama dengan 0. Nah, seperti itu. Ya. Lalu nah, yang selanjutnya sinus, nah ini kan. Ya. Oke, jadi saya punya sinus, nah ini B min 3C min D itu sinus lagi, oh 0 di sini. Ya. Gitu. Lalu yang terakhir itu yang kosinusnya. Ya, ini sama dengan negatif 2. Oke. Nah, ini Anda selesaikan lagi ya, menggunakan eliminasi dan substitusi. Oke. Nah, eliminasi dan substitusi, maka saya dapatkan A-nya itu 0,2, B-nya 0,6, C-nya 0,4, dan D-nya itu negatif 0,6. Oke. Nah, jadi saya punya solusi non homogen ya, itu adalah seperti ini, 0,2 kosinus 3T tambah 0,6 sinus 3T, 0,4 kosinus 3T dikurangi 0,6 sinus 3T. Oke. Nah, selanjutnya itu Anda
gabungkan ya, gitu. Oke, bagian homogen nih, ya. Jadi saya pilih yang bagian homogen, lalu yang tadi bagian non homogennya, nih. Nah, tinggal Anda jumlahkan, ya. Nah, oke. Jadi kalau saya pisahkan cos dan sin-nya, nah seperti ini, ya. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya, ini metode selanjutnya adalah metode variasi parameter. Ya, nah ini variasi parameter. Oke. Kalau tadi koefisien tak tentu ya, jadi Anda mencari berapa sih koefisiennya. Gitu. Nah ini, ya, ini juga kita tuliskan dalam bentuk matriks seperti ini. Nah, jadi di sini bagian variasi parameternya ya mirip ya dengan yang teknik sebelumnya. Jadi saya punya ini adalah solusi pertama ya. Ini solusi yang kedua gitu kan ya. Nah, saya punya ini pi ya. Nah, ini isinya adalah matrik dari vektor U1 dan U2. Nah, sedangkan SP non homogennya itu adalah XP sama dengan pi dikalikan inverse dari pi dikalikan P ya, matrik P dt gitu. Oke. Nah, ya untuk lebih jelasnya kita lihat contoh yang ini. Oke. Nah, ini ya. Ya, seperti biasa, langkah pertama mencari vektor eigen. Vektor eigennya didapat hasilnya adalah ini nilai eigennya adalah 2 tambah 2i dan 2 dikurangi 2i. Jadi saya punya bagian nilai kompleksnya, A-nya itu 2, B-nya, betanya, ya, alfanya 2, betanya 2. Oke. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, oke, 2 tambah 2i, K1-nya saya misalkan lagi AB, ya, Anda kalikan, lalu dijumlahkan. Nah, di sini saya punya negatif 2AI sama dengan dikurangi B sama dengan 0. Artinya B itu sama dengan negatif 2AI. Oke, nah ini kita pilih AB saja ya, tidak dikalikan 5 seperti tadi ya. Nah, ini jadi tinggal Anda ganti A dan negatif 2AI. Artinya kalau saya pisahkan, jadi saya punya bagian realnya 1 0, bagian imajinernya 0 negatif 2. Ya, gitu. Ini bagian real dan ini adalah bagian imajiner. Oke. Nah, selanjutnya ya kita buat solusi homogennya ya. Masukkan lagi ke formulanya ini ya. Di mana alfanya 2, betanya 2 ya. K realnya tadi kan 1 0, K imajinernya 0 min 2. Oke. Kalikan, jumlahkan. Oh, ternyata kalau kita lihat ya, kalau Anda lihat di sini bagian ini mirip ya. Ini ada eksponen 2T dan kosinus. Ini juga ya, ini yang lebih mirip ya sebenarnya. Ini yang lebih mirip dengan bagian XP-nya ya, bagian P-nya, ini P-nya, sorry. Nah, ternyata ini mirip. Nah, mirip, berarti lebih baik kita gunakan variasi parameter ya. Gitu. Oke. Nah, dari sini ya, jadi kita misalkan U1 ini yang pertama, ya. U2-nya yang ini, ya, yang kawannya C1 itu U1, kawannya C2 itu U2 ya. Gitu. Ya ini boleh berbalik ya, U1 atau U2-nya, Anda mau yang mana dulu gitu. Kalau di sini saya misalkan U1-nya itu ini, U2-nya yang ini. Nah, selanjutnya ya. Nah, kita hitung inverse-nya. Ingat, inverse ABCD ini adalah 1 per AD min BC. Di sini berubah menjadi DA ya.
Ini negatif B, negatif C. Oke. Tapi yang 2 kali 2. Hati-hati. Oke, jadi saya punya U1-nya adalah ini, U2-nya ini yang tadi ya. Nah, berarti saya punya matrik Q-nya itu adalah ya U1 dan U2 ya. Ini bagian U1, ini U2-nya ya. Gitu. Oke. Nah, untuk mencari inverse-nya ya ini kan sebenarnya bagian A, B, C, D ya. Nah, gunakan rumus inverse ini ya. Nah, saya tulis di sini. Oke. Nah, ini saya kalikan ya, ini eksponen 2T-nya saya tarik ke depan ya. Nah, ini. Oke. Jadi negatif eksponen 2T-nya saya tarik ke depan, didapat negatif eksponen 2T seperti ini. Ini yang bawah bagian hasil kalinya ya. Gitu. Ini lakukan pencoretan, didapatlah seperti ini ya. Jadi P inverse-nya ya, nah adalah seperti ini. Ya. Oke, selanjutnya ya, ada beberapa yang perlu diingat ya dari trigonometri, yaitu sinus 2x adalah 2 sin x cos x dan cosinus 2x itu adalah cosinus kuadrat x dikurangi sinus kuadrat x. Ya. Nah, oke. Nah, ini tadi P-nya, ini adalah P inverse-nya. Nah, ya. Oke. Nah, kita kalikan lalu diintegralkan ya. Ini kalikan dulu. Ya. Hasil kalinya adalah ini. Sinus 2T cosinus 2T. Sinus 2T cosinus 2T. Oh, ini sama ya. Jadi sebenarnya 2 sinus 2T cos 2T ya. Bisa disederhanakan menjadi sinus 4T. Sedangkan yang ini menjadi cosinus 4T ya. Nah, itu ya. Negatifnya ya, karena cosnya ada di belakang. Baru Anda integralkan masing-masing ya, yang atas integralkan, yang bawah integralkan, maka didapat negatif 0,25 cosinus 4T dan negatif 0,25 sinus 4T ya. Nah, selanjutnya itu dikalikan dengan pi. Nah, ya. Oke. Kalikan dengan matrik pi T ini ya. Nah, ini kalikan, didapatlah hasilnya ya. Ini saya kumpulkan, saya tarik negatif 0,25-nya, ini eksponen 2T-nya saya tarik, kumpulkan, nah ya, ini hasilnya ya. Nah, oke. Jadi saya punya ini yang bagian homogennya tadi yang masih ada C1 dan C2-nya, lalu bagian non homogennya ini ya. Jadi hasilnya kalau kita kumpulkan ya seperti ini. Nah, ya. Oke. Ya. Jadi ini adalah hasil solusi non homogen menggunakan variasi parameter. Ya. Oke, selanjutnya adalah Anda diminta untuk mengerjakan latihannya. Ya, kerjakan ketiga soal ini, latihan ini. Ya. Nah, kalau Anda berhasil, ya berarti Anda naik level, level 10. Oke, sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.